and subscribe YouTube channel saya dan saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wirda Mulyana Sari dengan NIM 860402771, Fakultas S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mengenai pertanyaan-pertanyaan penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bersambungan tentang filsafat ilmu. Nah, kita masuk ke soal yang pertama nih. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Nah, jawabannya filsafat ilmu berperan kayak pengawas mutu dan penjaga arah buat ilmu pendidikan. Dia nggak ngelakuin eksperimen, tapi ngecek apakah pendidikan itu benar ilmiah dan punya nilai yang jelas ya. Nah, begini cara kerjanya. Mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pakai 3 cabang utama untuk mengawasinya. Nah, yang pertama ada ontologi. Apa yang dikaji? Nah, menanyakan objek kajian ilmu pendidikan itu apa sih? Atau apakah cuman perilaku siswa, proses belajar, nilai, atau manusia seutuhnya? Fungsinya biar ilmu pendidikan gak hilang fokus dan gak nyampur aduk dengan ilmu lain tanpa batas. Nah, yang kedua ada kajian epistemologi. Bagaimana cara tahu yang benar? Menanyakan metode apa yang valid buat menghasilkan pengetahuan di pendidikan. Apakah cukup eksperimen, observasi, studi kasus, atau refleksi filosofis juga? Fungsinya menyaring metode penelitian pendidikan biar nggak asal klaim. Fungsinya mencegah kesalahan dari dunia pendidikan kita sendiri. Nah, yang ketiga ada logika dan metodologi. Apakah penalarannya konsisten? Menanyakan apakah teori pendidikan A konsisten dengan teori pendidikan B ya? Apakah kesimpulan dari data sudah logis? Fungsinya mencegah kesalahan logika dan generalisasi berlebihan. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jawabannya, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu kayak bahan bakar buat filsafat ilmu. Tanpa pendidikan yang hidup, filsafat ilmu bisa jadi wacana kering. Dengan pendidikan yang kuat, filsafat ilmu justru tumbuh, diuji, dan berkembang. Begini hubungan timbal baliknya. 1. Pendidikan yang bermakna melahirkan pertanyaan filosofis baru. Pendidikan bermakna sama dengan siswa nggak cuma hafal, tapi mengalami, bertanya, dan mengaitkan ilmu dengan hidupnya. Hasilnya, siswa mulai nanya nih, ilmu ini benar nggak sih? Atau dari mana kita tahu ini benar ya? Buat apa kita belajar ini ya Ibu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang jadi objek kajian filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh, saat siswa mengamati hasil praktikum IPA dan hasilnya beda dari teori, muncul pertanyaan epistemologi. Apakah ilmu itu absolut atau sementara ya? Jadi, pendidikan bermakna menciptakan lapangan uji buat filsafat ilmu. Singkatnya, pendidikan yang bermakna dan bernilai dampak ke filsafat ilmu, menumbuhkan rasa ingin tahu kritis, menciptakan pertanyaan baru untuk dikaji. Filsafat ilmu menanamkan nilai, etika, tanggung jawab, memperkaya dimensi aksiologi. Filsafat ilmu mencetak komunitas pembelajaran kritis, menjadi pelaku diskursus dan mengembangkan filsafat
ilmu, menghubungkan teori dengan realitas kelas, membuat filsafat ilmu tetap relevan dan teruji praktik. Jadi, filsafat ilmu butuh pendidikan untuk hidup, dan pendidikan butuh filsafat ilmu untuk nggak hilang arah. Soal nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai visoanalisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan? Nah, begini jawabannya. Filsafat ilmu disebut visoanalisis karena tugas utamanya memang membedah, memisah, dan menajamkan cara kita melihat persoalan. Kalau dipakai ke pendidikan, visau itu ada 3 mata: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kenapa ya? 1. Pisau ontologi membelah apa yang sebenarnya dikaji. Fungsinya memotong kekaburan tentang objek dan hakikat pendidikan. Tanpa ontologi, semua hal di pendidikan dicampur jadi satu. Perilaku siswa, kurikulum, nilai, kebijakan, akibatnya analisisnya kabur. Dengan pisau ontologi, kamu bisa nanya nih, apakah pendidikan itu berproses pembentukan manusia, transfer ilmu, atau reproduksi sosial? Apakah motivasi belajar itu realitas, objektif, atau konstruksi sosial? Hasilnya, persoalan pendidikan jadi jelas wilayahnya. Masalah kurikulum gak dicampur sama masalah psikologi siswa. 2. Pisau epistemologi membelah bagaimana kita tahu itu benar. Fungsinya memotong klaim-klaim yang gak berdasarkan dan membedakan jenis pengetahuan. Pendidikan penuh klaim, metode A lebih efektif, kurikulum ini gagal, Gen Z lebih malas belajar. Dengan pisau epistemologi, kamu tanya, klaim itu dapatnya dari penelitian apa sih? Eksperimen, survei, pengalaman pribadi? Apakah metodenya valid? Apakah kesimpulannya logis? Ini fakta, opini, atau nilai? Hasilnya, kamu bisa membedakan mana penelitian ilmiah, mana asumsi, mana dogma. Jadi nggak gampang kebawa tren pendidikan yang nggak terbukti dan nggak jelas. 3. Pisau aksiologi membelah untuk apa dan layak enggak. Fungsinya memotong persoalan nilai, etika, dan tujuan. Ilmu pendidikan tanpa aksiologi bisa jadi teknis tapi nggak manusiawi. Contohnya, metode mengajar efektif buat nilai ujian, tapi memastikan kreativitas. Dengan pisau aksiologi, kamu tanya, tujuan pendidikan ini membentuk manusia seperti apa? Apakah cara ini melanggar hak anak ya? Atau nilai yang ditanamkan secara diam-diam lewat kurikulum ini? Hasilnya, kamu bisa membedakan pendidikan yang cuman berfungsi dengan pendidikan yang bermakna dan beretika. Tanpa 3 pisau ini, kita cuman debat nih di permukaan. Dengan 3 pisau ini, akar permasalahan pendidikan jadi kelihatan dan solusinya nggak salah sasaran. Soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jawabannya, filsafat ilmu nggak cuma teori. Di praktik, dia dipakai tiap kali membuat kebijakan atau guru nanya, kenapa kita ngajarnya gini? Nah, contoh ini adalah konkretnya. 1. Kebijakan kurikulum merdeka berpengaruh ontologi dan aksiologi. Persoalannya, kurikulum ini sebelumnya dianggap terlalu padat dan seragam. Ontologi.
Filsafat ilmu nanya, apa hakikat siswa dan belajar? Jawabannya, siswa dipandang sebagai individu yang unik, dengan minat yang berbeda, bukan wadah kosong yang diisi seragam. Makanya muncul konsep profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi. Aksiologi, filsafat ilmu nanya, pendidikan ini menghasilkan manusia seperti apa? Jawabannya bukan cuma pintar nilai, tapi kreatif, bernalar, kritis, berkarakter. Nilai-nilai ini jadi arah kurikulum. Hasil praktis, struktur kurikulum dipangkas, guru diberi otonomi, memiliki materi asesmen, jadi lebih formatif. Kalau nggak ada pertanyaan ontologi aksiologi ini, kurikulum cuma ganti nama doang. 2. Pembelajaran berbasis proyek, pengaruh epistemologi. Persoalan, siswa bosan karena belajar cuman dengar ceramah dan hafal menghafal. Penerapan filsafat ilmu epistemologi, filsafat ilmu nanya, bagaimana siswa memproses pengetahuan yang valid? Jawabannya, pengetahuan paling melekat kalau dibangun sendiri lewat pengalaman, pemecah masalah, dan refleksi. Ini sesuai dengan epistemologi konstruktivisme. Hasil praktik, guru nggak lagi jadi satu-satunya sumber info. Siswa riset, observasi, bikin produk presentasi, guru jadi fasilitator. Tanpa dasar epistemologi ini, proyek ini bisa jadi cuman buat tugas kelompok tanpa proses berpikir dan mencari sumber lain. Intinya, tiap kali ada perubahan kurikulum, metode mengajar, atau aturan kelas, di baliknya ada asumsi filosofis tentang manusia, pengetahuannya, dan nilai. Kalau asumsi ini nggak didasari, kebijakan jadi tambal sulam. Sekian penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen filsafat ilmu. Saya Wirda Mulyanasari. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dari pemberian penjelasan yang saya berikan, saya memohon maaf kepada para penonton. Semoga tugas saya diberi nilai yang bagus ya. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe.